Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang lagi berada di mana, yuk? Sekarang kami lagi berada di Puskesmas Ciwandan. Puskesmas yang begitu wah. Jadi program-program beliau itu sangat relevan, dipahami gitu oleh masyarakat kecil terkait program-program beliau. Dan ada salah satu yang membuat saya tergugah, itu program beliau terkait penyediaan fasilitas untuk posyandu yang di wilayah sektor-sektor kelurahan. Itu mantap tuh, karena masyarakat saya emang saling membutuhkan, sangat membutuhkan, karena masyarakat tidak semua memiliki kendaraan. Ada yang berani untuk meminjam, kadang ada juga yang tidak. Kita kembalikan ke Pak Dr. Adi, silakan memperkenalkan diri. Ya, saya Dr. Arif Darmatana selaku Kepala Puskesmas Ciwandan. Ya, saya terkait dengan masalah posyandu ini sekarang menjadi prioritas utama di Puskesmas. Jadi terkait masalah kebutuhan masyarakat tentang posyandu, ini kita telah melatih semua kader yang ada di Kecamatan Ciwandan, terkhususnya ada di Randakari dan Tegar Ratu, karena dua kelurahan ini menjadi target atau menjadi tempat lokus kami untuk mendidik kader, dan kelas ini nanti dua kelurahan ini menjadi percontohan bukan hanya Kota Cilegon tapi juga seluruh Banten, karena kami sekarang ini menjadi COE itu Central of Excellence, jadi tempat kaji banding untuk seluruh puskesmas yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah kita nih sudah dilatih dan memiliki 6 TOT atau tenaga pelatih untuk tenaga kadernya kader ILP tentang berbasis pada kesehatan gitu. Oh gitu. Ini itu saya sangat terketuk sekali terkait program pengadaan fasilitas ambulan untuk setiap sektor kelurahan di Kecamatan Ciwandan. Karena waktu itu saya pernah menghadiri acara tersebut. Nah, itulah yang saya akan bangkitkan kembali, saya pertanyakan bagaimana program tersebut. Nah, jadi program ambulan desa atau ambulan kelurahan ya, itu kembali lagi kepada kebijakan masing-masing wilayah maupun kota. Jadi untuk saat ini ambulan kalau puskesmas hanya regional puskesmas dalam hal merujuk pasien-pasien rujukan yang rumah sakit atau yang bermasalah dengan bidang kesehatan. Tapi kalau ambulan desa itu kembali lagi kebijakan Pak Lurahnya, apakah Pak Lurahnya ingin mengadakan ambulan. Tapi kemarin kami beberapa kali untuk kegiatan kelurahan atau rapat di kelurahan, memang hampir semua kelurahan berkeinginan untuk mengadakan atau merealisasikan ambulan desa atau ambulan kelurahan. Tapi kembali lagi, ini ada sih peraturannya yang terkait dengan ambulan desa atau ambulan kelurahan, itu dikembalikan lagi kepada kemampuan pihak desanya gitu. Oke. Nah, bagaimana caranya Pak agar kita itu program yang ada 4 bidang itu ya? 6 SPM di posyandu, 1 pendidikan, 2 kesehatan, 3 Tramtipmas ya, 4 PU, 5 sosial, 6 itu bukan, 6 itu lupa saya, 6-nya nanti saya informasikan lagi ya. Nah, saya tertarik dengan tentang pendidikan, ada di bidang tersebut. Pendidikan ya. Bagaimana caranya supaya sinergitas antara kesehatan, bidang kesehatan, puskesmas atau posyandu bisa memberikan edukasi terhadap anak-anak usia dini. Maksudnya seperti kayak kegiatan-kegiatan yang literasi yang non formal atau formal, dibuatlah edukasi tentang pemahaman tentang kesehatan gitu loh. Jadi itu sangat penting, Pak. Alhamdulillah Ciwandan dan Puskesmas Ciwandan
sudah bekerja sama dengan NGO itu yang ada di Jakarta dengan bantuan dari Amerika, ya, dari Jerman dan dari negara Belanda. Ya, alhamdulillah masih berjalan dengan sekarang. NGO ini kerjasamanya terkait masalah edukasi kepada atau penyuluhan kepada anak-anak sekolah. Jadi kita sudah ke anak SD, TK, kemudian untuk nanti ini di bulan Januari tanggal 17 ini kita ngadakan penyuluhan di di madrasah. Ya. Dan alhamdulillah tanggal 17 itu nanti melibatkan dokter, terus melibatkan tenaga prokes, tenaga gizi, ya. Terus nanti pokoknya 5 orang akan memberikan informasi edukasi tentang kesehatan yang ada di sekolahan tersebut. Ya. Ini udah berjalan, kemarin juga sudah bulan Oktober. Sekarang karena berjalan sangat bagus, NGO-nya terkesan, Dok, kita minta lagi kegiatan, Dok. Ya, akhirnya kerjasamanya harusnya di bulan Desember ini, karena kita lagi banyak kegiatan dan persiapan untuk evaluasi di akhir tahun, kemudian mempersiapkan untuk tahun depan, jadi tertunda akhirnya di tanggal 17 Januari gitu. Oke sobat, saya udah pernah apa yang dibicarakan oleh Pak Arif, Dr. Arif ini, saya sudah pernah merasakan. Karena saya pernah memiliki kegiatan yang namanya Yayasan Rumah Pintar Kreasi. Itu sebuah lahan ataupun tempat pendidikan edukasi yang non formal gitu ya, tempat literasi non formal. Kita pernah sempat bersinergi tentang program sunatan massal gratis. Ya, gratis. Jadi di sini hanya Ciwandan yang memiliki program sunatan massal gratis setiap Jumat. Ya, itu hari apapun jika ada masyarakat yang ingin disunat, ketidakmampuan datang saja ke sini gitu loh. Pesan beliau, insya Allah diterima gratis tanpa dipungut biaya. Untuk pengobatan udah beres kok. Dan kita juga rutin mengadakan kegiatan, jadi ada dana bansos. Jadi kita setiap kali terima gaji, kita mengisikan gaji kita untuk disumbangkan kegiatan sunat massal. Jadi setiap biasanya sih 2 bulan atau 3 bulan sekali kita mengadakan sunat massal. Jadi itu pun sudah semua Ciwandan, bahkan kalau Ciwandan semuanya sudah disunatin anak-anaknya. Kemarin hari libur nih, hari Minggu kemarin kita baru melakukan sunat massal. Jadi kita juga tidak untuk Ciwandan, tapi sekitarnya, mau itu Cetangkir, mau itu Anyer atau Mancak, kita juga bisa menerima. Ya, karena ini dan sosnya bersifat sukarela dari karyawannya. Begitu. Berarti bukan dana anggaran dari pemerintah? Bukan, kita sendiri mau komitmen. Ini udah tahun ke-5 kalau salah ya. Jadi saya ini selama berkeliling puskesmas ataupun rumah sakit yang besar lah, baru kali ini saya menemukan puskesmas yang mempunyai program yang sangat bagus untuk masyarakat. Manfaatnya luar biasa. Karena kalau kita belum masuk Islam, nggak akan pernah masuk Islam kalau belum disunat. Percaya aja. Karena syaratnya masuk Islam itu harus disunat dulu. Ya kan, benar nggak Pak? Oke. Jadi gitu Pak Dokter, harapan saya Ciwandan itu akan semakin selalu berkembang dan memberikan contoh, menjadi motivasi ke setiap sektor puskesmas yang ada di wilayah Kota Cilegon. Amin, insyaallah. Amin. Nah, mudah-mudahan menjadikan motivasi untuk puskesmas yang lain gitu. Karena selama ini yang saya tahu, yang punya program sosial itu hanya Ciwandan. Iya, saya keliling gitu. Saya kan penggiat literasi dan penggiat sosial, ya. Jadi saya selalu muter itu. Jadi orang itu punya keinginan, tapi tindakannya tidak ada, gitu. Lebih baik keinginan sedikit tapi tindakannya yang banyak. Lebih manfaat mana? Banyak tindakan atau banyak keinginan? Ya, banyak tindakan. Realisasinya terjalan. Oke, benar. Berarti mudah-mudahan harapan dari Pak Dokter terhadap program yang Bapak jalankan selama ini udah 5 tahun, hampir 5 tahun. Ke depan harapan Pak Dokter terkait kayak
fasilitas ambulan untuk masyarakat miskin, Iya, betul. sektor-sektor kelurahan. Terus kedua, edukasi terkait kesehatan, untuk anak-anak yang di bawah usia dini atau Iya. generasi muda, mau non formal, formal, mau madrasah, apapun itu, berikan edukasi terhadap Iya. masyarakat tentang dunia kesehatan. Iya. Harapan Pak Dokter kepada pemerintah Kota Cilegon itu seperti apa? Ya, harapannya jadi kami kelengkapan SDM kami yang masih terbatas dengan jumlah pekerjaan yang luar biasa banyaknya, ini membutuhkan SDM yang terampil. Jadi harapannya ada tambahan tenaga SDM bagi puskesmas, bukan hanya Ciwandan tapi puskesmas yang lain juga. Ditambah lagi kita berkomitmen untuk dukung program pemerintah khususnya Kota Cilegon, contoh halnya kegiatan ataupun inovasi dari wali kota kita, dokling, ya, dokter keliling. Artinya kami siap melakukan dokter keliling. Kami juga sudah mengupayakan dan maksimal mungkin kami sudah bukan hanya kerja, bukan hanya di wilayahnya, tapi kita juga turun langsung ke lapangan. Saya sendiri bahkan saya ikut turun. Saya hobinya memang ke lapangan, jadinya ingin melihat situasi di lapangan seperti apa sih yang terjun langsung ke lapangan. Karena beliau ini orang aktivis di Undip, aktivis Undip. Ya, jadi ya alhamdulillah dengan saya berturun langsung ke lapangan, bersentuhan dengan masyarakat, saya tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Yang satunya mungkin ya ambulan memang proses untuk perlindungan cepat, tapi juga pemerintah juga sudah menganggarkan, bukan hanya menganggarkan, mempersiapkan dengan adanya CS PLGDT atau 119. Ya, ini 119 ini tinggal ditambahnya 119, maka akan datang untuk menjemput pasiennya. Itu bagi pasien yang memang kondisinya sangat berat. Pertama, tidak ada kendaraan. Kedua, memang harus dijemput untuk melakukan perawatan lebih lanjut di puskesmas atau di rumah sakit. Dan yang ketiga, ini bisa untuk rujukan sampai ke Jakarta. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau nelpon 119 itu kadang-kadang lama. Susah. Ya. Jadi kalau kita selalu mengandalkan komunikasi by phone, kadang-kadang handphone kan nggak ada ya kuota, nggak ada sinyal, ya kan? Ya, tapi kalau kita sudah memfasilitasi di sektor kelurahan, jadi siapapun yang mau bawa, siapapun yang membutuhkan bawalah itu mobil ambulan. Yang penting bisa, ya tolong dirawat. Iya, betul. Masalahnya juga itu orang kadang cenderung bisa memakai tapi tidak bisa merawat ya. Nah, akhirnya membutuhkan biaya operasional untuk untuk stabilitas atau mobilisasinya ya. Nah, makanya kalau ada dulu dari Kelurahan Banjarnegara dialokasikan oleh swasta diberikan ambulan, karena memang kondisinya butuh operasional dan lebih tinggi kalau operasional dipakai oleh puskesmas, maka dihibahkan ke puskesmas. Berarti menggali kesadaran masyarakat. Betul, untuk jadi merawat, untuk merawat fasilitas, untuk fasilitas umum tolong rawat baik-baik dan rawat bersama fasilitas tersebut, karena bukan hanya kita yang memakai, tapi orang banyak. Intinya kesadaran dari masyarakatnya. Betul sekali. Jadi kalau pakai aja sih semua orang pasti bisa, tapi untuk merawatnya, nah itu nanti malah diberikan ambulan, tapi nanti takutnya kegunaannya bukan disalahgunakan seperti itu, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau antisipasi yang bagus sih ini, diberikan surat kuasa untuk penggunaan supirnya gitu loh. Bisa difasilitasi supirnya, gitu ya. Berarti yang merawat itu supirnya. Betul. Cuman tinggal kita kesadaran sebagai si yang membutuhkan, tinggal kesadaran hati kita terhadap si perawat tersebut. Betul. Tapi kalau di Kelurahan Ciwandan, alhamdulillah sih paluranya kadang kalau memang mobil dinasnya ada, dipakai buat Iya, itu gunanya untuk masyarakat. Mobil dinas itu sebenarnya untuk masyarakat, bukan untuk pribadi, untuk keperluan masyarakat. Itu mobil dinas. Betul. Fungsinya. Oke, begitu aja. Saya dari ngobrol-ngobrol aja, ngobrol kecil ya.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.